Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam dan bahagia selalu bergerak. Perkenalkan, nama saya Kasim, CGPN RT 11 Kota Singkawang. Di pagi hari ini saya akan melakukan sesi wawancara bersama pemimpin kami di SAPEN SD Kampung 6, Ibu Rolinda Yurayuniarti. Dalam mana tugas ini adalah sebagai pelengkap dari tugas demonstrasi kontekstual di modul 3.1 tentang bagaimana pengambilan keputusan yang berbasis dilema etika ataupun keputusan yang berdasarkan pendidikan moral. Di kesempatan hari ini telah hadir bersama saya Bu Rai. Terima kasih buat waktunya. Baik Ibu, sebelum kita melakukan sesi wawancara ini, saya berharap informasi yang Ibu sampaikan informasi yang betul-betul terjadi di sekolah kita Bu ya, dan saya juga berharap ketika itu informasi yang tidak bisa Ibu sampaikan itu tidak masalah ya. Jadi kita hanya berbicara di sini bagaimana penyelesaian masalah-masalah yang ada di sekolah kita di sekolah. Baik Bu, kita mulai saja sesi tanya kita Bu ya. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya di sini, kalau Ibu sudah memimpin di SD 86 ini sudah berapa tahun Bu? Dari Agustus. Iya, berarti sudah kurang lebih 2 tahun. Tentunya dalam kepemimpinan Ibu di sini sudah pasti ada masalah, pasti ada Bu ya masalah yang dihadapi. Kira-kira bisa tidak dijelaskan Bu, masalah apa yang mungkin jadi dilema Ibu untuk dikhususkan di dalam sekolah ini? Kalau masalah dilema itu yang paling tentang kehadiran guru, ya kehadiran guru, kemudian kedisiplinan guru juga berarti. Iya, itu yang menjadi dilema. Mengapa Ibu menjadi sulit dalam mengajar ini Ibu? Karena Di sisi lain Bu ya, apakah ada ketika Ibu ingin mengambil keputusan ini, mungkin Ibu ada rasa kasihan juga dengan guru? ya pasti ada Ya. kasihan, sebab kan mungkin mereka ada anak kecil. Iya benar. Jalannya sekolah jauh. Iya betul. Saya rasa setiap sekolah pasti ada dilema. Iya ada dilemanya Bu ya. Jadi tergantung bagaimana kita menjadi Iya. masalah tersebut. Sejauh ini dari dilema yang Ibu hadapi, sudah ada upaya Ibu lakukan atau belum? Sudah ada. Iya. Sudah manggil beberapa guru yang pasti menurut saya dia itu kurang disiplin. Iya. Jadi saya panggil ke kantor, saya tanyakan kenapa seperti terlambat, Iya. terlambat, seperti itu. Iya. Tapi Ibu lakukan secara empat mata dan Iya, guru tersebut. tidak, Iya. saya tidak perlu keterangan. Iya. Tapi keterangan itu biasanya itu di dalam rapat-rapat ada. Iya. Di dalam rapat juga dijelaskan. Iya, dijelaskan juga dengan guru. Karena kalau kita terlambat itu pasti kita merugikan siswa. Iya benar. Siswa terlambat. Oke, kalau langkah-langkah yang Ibu ambil itu, apakah itu punya jadwal atau memang Ibu lakukan begitu ada kasus Ibu laksanakan atau memang sudah terjadwal? Oh ya, tidak ada jadwal. Tidak ada jadwal, berarti begitu kasus itu ada, artinya ketika itu terlambat, kemudian mungkin perlu teguran langsung Bu ya. Ya, oke, jadi Ibu panggil ke ruangan untuk dibicarakan secara bersama-sama. Oke, baik, terima kasih Bu. Kemudian hal apa saja yang selama ini yang jadi tantangan bagi Ibu dalam memutuskan masalah tersebut? Selain ada pertimbangan, oh itu punya anak kecil, ada tidak pertimbangan lain Bu yang mungkin Ibu, oh iya mungkin ini rumahnya jauh, selain itu ada tidak pertimbangan lain Bu? Enggak ada ya. Artinya Ibu menerima, bukan juga menerima Bu ya, tapi bukan juga tidak menerima, bukan juga menerima tetap.
Iya, ada. iya betul. Jadi motivasi intrinsik guru yang sangat diperlukan. Ya, oke. Jadi selama ini ibu sudah lakukan, tapi kembali lagi ke motivasi Iya, intrinsik ada guru. yang masing-masing. Oke, baik. Mungkin berikutnya lagi Bu, kemungkinan faktor Bu, ada faktor apa saja yang selama ini yang mempermudah ibu di dalam melakukan komunikasi ini dengan guru? Selain faktor-faktor ini, kemungkinan apakah guru tersebut begitu ibu panggil langsung mereka bersedia atau bagaimana? Ada guru yang langsung, Iya. ada yang pelan-pelan. Iya. Misalnya tadinya dia datangnya jam 7 lewat dan Iya. lagi sedikit. Iya. Ada alhamdulillah tidak ada yang berubah. Iya. Artinya pelan-pelan. Iya. Pelan-pelan. Kita kadang tak bisa langsung. Iya, betul. Artinya kita di sini bagaimana kita mengubah karakter seseorang tidak sepenuhnya Iya. mengubah karakternya ibu ya. Tapi intinya dari masalah ini sudah ada ibu lakukan secara usaha, secara pelan-pelan. Yang meskipun itu jadi dilema bagi ibu. Di sisi lain ketika terlambat itu kan sudah menyalahi aturan, Bu. Iya, Tapi betul. di sisi lain juga kita bisa masih, oh ini ada mungkin ada anak kecil ya terlalu jauh, tidak ada satu bidang seperti apa masih dipikirkan tidak Bu ya. Oke Bu, sebagai pertanyaan terakhir lah Bu ya. Mungkin pesan dari untuk saya yang kemungkinan di next time nanti mungkin saya menjadi seorang pemimpin ya, kita menjadi seorang pemimpin. Pesan ibu untuk kami generasi penerus ya. Kalau nanti jadi pemimpin, kalau bisa itu datangnya dari awal. Iya. Jadi sebelum datang kita sudah datang, jangan kita ambil contoh yang tidak baik. Iya. Kalau misalnya jam 7 kita jangan datang jam 7 lewat. Iya. Jadi jam setengah 7 kita sudah ada di depan Iya. di sekolah. Iya. Jadi kita bisa memantau guru nih. Oh ini gurunya sudah menambah hari ini. Kalau kita datang terlambat nanti guru tidak akan terlambat. Iya. Jadi pas sekolah dia datangnya Lebih awal. Oh, kita yang ini Iya. juga kesadaran. Jadi Iya. sebagai pemimpin kalau misalnya seperti kita rapat, Iya. kita rapat di dinas jam 7. Iya. Jangan kita datang jam 7. Iya. Jam 7.15 itu sudah ada di apa? Iya. Nah, Jadi intinya kita betul-betul menghargai waktu yang ada. Iya. Ya. Tentunya sebagai kepala sekolah harus memberikan contoh atau teladan yang baik untuk kalian semua. Ya. Jadi terima kasih Bu, informasinya mudah-mudahan saya bisa mengaplikasikan nanti di suatu ketika saya menjadi seorang pemimpin. Mudah-mudahan bisa menerapkan ini di suatu pendidikan yang saya pimpin, gitu, seperti itu. Jadi sekali terima kasih banyak atas waktunya Bu. Maaf atas tadi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita. Salam dan bahagia dalam berpenggerak Bu ya. Perkenalkan nama saya Kasim. Saya adalah CGP Angkatan 11 dari Kota Singkawang. Hari ini akan melanjutkan kegiatan wawancara bersama kepala satuan pendidikan yang ada di lingkungan sekolah saya. Alhamdulillah bertepatan hari ini bersama Bu Susi, kepala sekolah SDN 983 ya. Iya. Hari ini Bu, kita untuk melengkapi tugas saya di dalam calon guru penggerak ini, saya akan mewawancarai Ibu selaku kepala sekolah di SDN 83 ini. Kita akan berbicara tentang sedikit bagaimana penyelesaian kasus, ya bisa dikatakan kasus ya Bu ya, yang berkaitan dengan dilema etika ataupun bujukan moral. Nah, ini adalah sebagai tugas pelengkap dari demonstrasi kontekstual di modul 3.1. Dan saya berharap dari wawancara ini Bu, mudah-mudahan kalau memang Ibu bersedia untuk menceritakan, silakan diceritakan. Kalau tidak apa-apa ya. Kita hanya di sini mencari informasi sebagai pelengkap dari tugas demonstrasi kontekstual. Baik Bu, bisa kita mulai? Bisa. Oke. Baik, terima kasih atas waktunya Bu. Sebelumnya di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan terkait sebagai kinerja Ibu di sekolah SD 83 ini Bu. Yang pertama di sini selama Ibu memimpin di SD 83 ini belum lama Bu ya? Iya. Kurang lebih berapa bulan Bu? Kurang lebih 2 bulan. Iya, kurang lebih 2 bulan ya. Tapi setidaknya dari 2 bulan ini pernah tidak Ibu mengalami atau mendapatkan sudah ada tidak masalah yang Ibu hadapi di sini, yang Ibu hadapi di sini? Ya. Sejauh ini ya yang saya hadapi
sementara ya. Iya, sementara ya. Sementara ini belum ada sih Ya, ya, belum karena ada. mungkin berhubung saya masih baru. Iya, betul. Jadi di sini alhamdulillah saya di sekolah baru sekitar saya masuk di sini tanggal 8 Agustus. 8 Agustus ya, Bu? Iya, 8 Agustus mungkin baru 2 bulanan lah ya. Iya, iya, betul. Bulanan. Jadi alhamdulillah sampai saat ini belum ada masalah-masalah yang ada di sekolah. Ya lancar-lancar aja, baik dari siswanya, guru-gurunya, kemudian orang tua siswa juga alhamdulillah tidak ada masalah sampai saat ini seperti itu Pak Kasih. Iya. Jadi selama karena Ibu baru di sini belum ada mendapat kendala, alhamdulillah ya Bu ya. Tapi sebelumnya Ibu pernah berada di sekolah SD berapa Bu sebelumnya? Sebelumnya saya berada di SDN 29 Singkawang Barat. Selama SD 29. Selama perjalanan Ibu dari SD 29 ke sini, kira-kira Ibu pernah mendapatkan salah satu masalah yang mungkin sulit Ibu pecahkan atau bagaimana ini? Di situ ya masalah yang saya hadapi sih kebanyakan pada saat kenaikan kelas. Iya, di SD 29. Iya, kenapa? Di sini saya mengalami dilema etika. Iya. Yang pertama, di sini anak-anak yang kurang perhatian dari orang tua. Iya. Jadi kita bingung di sini, anak ini sebenarnya bisa. Iya. Tapi dia kan sering tidak hadir di Tidak hadir di sekolah ya. Pada saat kenaikan kelas, kan nilai ulangannya bagus. Iya. Tapi kehadiran itu kurang. Kurang, iya. Jadi otomatis saya nih sebagai wali kelas Jadi dilema Bu ya. dilema kan. Iya. Nanti kita bagaimana memecahkan masalah ini, kita lihat jangka pendek dan jangka panjangnya. Iya. Ya seperti itu Pak Kasim. Iya. Jadi kami tidak bisa memutuskan sendiri. Otomatis dalam masalah ini kami harus mencari tahu dulu Iya. apa permasalahan dari Iya, anak benar. ini. Sebelum saya mengambil keputusan, jauh-jauh hari memang anak ini udah saya cari tahu masalah anak ini. Yang pertama masalahnya di sini karena di SD 29 itu kebanyakan anak-anak itu yang keluarganya yang broken ya, seperti itu Pak Kasim. Iya. Kemudian di sini juga kita tahu mereka kan tinggal sama keluarganya bukan bersama orang tua biasanya itu ya. Sedangkan keluarganya itu bekerja. Iya. Pagi-pagi udah turun, sedangkan mereka masih ada di rumah. Iya. Jadi tidak terpantau seperti Iya. itu. Jadi di sini kami punya pertimbangan. Pada saat kita kenaikan kelas, otomatis kita kan mengadakan rapat baik sesama guru, kepala sekolah, dan yang lainnya ya, termasuklah orang tua atau wali murid kita panggil ke sekolah. Kenapa anak ini seperti ini? Di satu sisi kita tidak menaikkan karena dia jarang masuk kelas, tapi mau kita naikkan juga dia ini anaknya mampu, bisa. Jadi di sini benar-benar kita harus menjadi dilema ya, menjadi dilema, terus terang menjadi dilema. Kebanyakan kasusnya seperti itu. Jadi kami punya pertimbangan, kita lihat masa depannya. Kalau mau kita tinggal kasihan, benar. kita naikkan. Ya mau nggak mau ya kita naikkan dengan berbagai pertimbangan. Kemudian kita konsultasi, kemudian komunikasi dengan wali murid sebagai untuk kerjasamanya untuk kedepannya lebih baik lagi seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Berarti itu kalau saya tangkap dari yang Ibu bicarakan itu merupakan langkah-langkah yang Ibu lakukan untuk supaya bagaimana memecahkan dilema etika tersebut. Nah sejauh ini Bu, kira-kira apa yang paling efektif Ibu anggap sebagai penyelesaian masalah? Yang pertama gini, kita harus selalu berkomunikasi dengan orang tua siswa, itu yang pertama. Kemudian apa alasannya anak-anak seperti ini, jadi kita konsultasi juga dengan sesama rekan guru, kemudian kepala sekolah terutama sebagai penanggung jawab. Jadi kita ini istilahnya tidak bekerja sendiri Bu ya. Satu, komunikasi. Iya, benar. Itu yang penting. Jadi kita tidak bisa kerja sendiri. Ya, artinya kita membangun komunikasi dengan kepala sekolah, dengan sejawat, dengan orang tua siswa ya. Iya, betul. Itu salah satu langkah yang Ibu yang mungkin dianggap Ibu paling efektif ya. Oke. Baik Bu, terima kasih informasinya Bos. Kemudian dari
yang Ibu lakukan ini ada terjadwal secara khusus atau gimana ini, Bu? Seperti ini Pak, kalau kita gini menangani kasus anak-anak ini di sekolah, kita tidak pakai terjadwal juga sih. Kita biasanya kan ada komunikasi melalui WhatsApp ya. Grup Pak Guyuban. Jadi semua informasi ada di situ Pak. Jadi anak-anak, kalau saya kemarin kalau anak-anaknya tidak hadir, saya langsung chat dulu. Jadi otomatis komunikasi antara saya dengan orang tua itu selalu terjaga gitu. Jadi informasi yang ada biar tidak miskomunikasi. Jadi itu sangat efektif buat saya, apalagi anak-anak kalau misalnya di kelas itu sakit. Pasti saya infokan terus, ini anak masih sakit. Kalau kami dari 3 hari kami berkunjung ke rumah siswa, itu yang kami lakukan. Jadi sejauh ini apa yang telah kami lakukan selama ini, alhamdulillah berjalan dengan efektif. Kemudian anak yang punya masalah, yang sering tidak masuk sekolah, alhamdulillah setelah itu ada perubahan. Ya alhamdulillah lah 50% perubahannya udah sangat-sangat baik ya. Nah, sambil kita jalan seperti itu Pak. Oke, baik. Kalau dari yang saya tangkap dari yang Ibu bicara itu merupakan faktor-faktor juga yang selama ini untuk mempermudah berarti komunikasi antara guru dengan orang tua siswa ataupun dengan rekan sejawat ya. Mungkin yang terakhir Bu ya, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran yang bisa saya ambil untuk saya sebagai calon guru penggerak Bu ya, untuk dibagikan kepada saya ini, itu apa Bu? Kalau saling berbagi ya. Iya benar. Yang pertama kita jangan lupa saling berkomunikasi. Itu pasti yang pertama ya. Yang kedua, yakinkan kepada baik siswa maupun orang tua siswa bahwa pentingnya pendidikan bagi anak-anak, karena bagaimanapun anak-anak ini kan generasi penerus kita, dan kita tidak mungkinlah sampai pasti ada pengganti generasi ya. Kemudian yang selanjutnya kesabaran. Itu penting bagi kita, kesabaran, bagaimana kita memupuk kesabaran kita untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Kemudian jangan sampai kita memecahkan masalah dengan cara emosi, arogan, seperti itu. Bagaimana kita merangkul lah, merangkul baik itu peserta didik, teman sejawat, ataupun orang tua siswa yang penting. Nah, seperti itu Pak Nasib. Yang perlu kita selalu kita pupuk, kita lestarikan supaya proses pembelajaran yang ada di sekolah itu berjalan dengan lancar, baik, dan sesuai dengan apa yang kita inginkan, seperti itu. Terima kasih banyak Bu atas informasinya. Terima kasih juga atas kerjasamanya. Alhamdulillah saya mendapat pencerahan setidaknya ketika one day suatu saat saya menjadi seorang pemimpin ya, setidaknya saya sudah mendapat ilmu bagaimana cara kita menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan etika dilema ini, kemudian bagaimana kita memposisikan kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang kepala di suatu pendidikan Bu ya, di dalam memimpin rekan-rekan sejawat dan berkomunikasi dengan semua rekan sekolah. Terima kasih banyak Bu. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan terakhir Bu ya, nanti mungkin ada pertemuan berikutnya barangkali Bu ya. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Demikian calon guru penggerak wawancara singkat saya bersama Kepala Satuan Pendidikan DS 83 Bu Susi. Terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Akhirnya saya tutup dengan lapas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.